Kemakmuran yang dirasa dengan sabab yang haram itu namanya istidraj. Jadi pertolongan itu dua di Islam. Yang pertama al-ma'unah, yang kedua istidraj. Al-ma'unah itu yang dimaksud wasta'inu bis sabri was shalah. Suruh minta tolong dengan sabar dan sholat. Orang yang sabar, orang yang sholat akan ditolong sama Allah. Nah nanti ada juga orang yang nggak sabar, nggak sholat, terkesan ditolong. Namanya istidraj. Ya, kebaikan yang dia rasa dengan cara yang haram itu akan menjauhkan dia dari kebaikan. Jamaah yang Allah muliakan, ad-dinu nasihah. Agama merupakan sebuah nasihat. Sehingga kalau sampai manusia ini gak ternasihati dengan agama, yang ada ya kerugian. Rugi manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah ciptakan manusia kan ahsan. Manusia tercipta dengan penciptaan yang terbaik li'ibadatillah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Padahal kalau manusia mau beribadah, itu fitrah dia tercipta. Karena jujur umur kita yang singkat di atas dunia ini rugi kalau terlalu tamattu gitu. Kita besarkan tanah, tinggikan bangunan, percantik diri, pertampan diri. Kematian menjelang akan datang kita, mendatangi kita nantinya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, kemuliaan yang Allah turunkan dalam kehidupan itu sering diidentikan dengan kalimat rezeki. Rezeki dikaitkan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ada sebuah bab yang menjelaskan tentang pintu-pintu rezeki. Sehingga saya nggak tahu judul apa yang akan saya berikan karena kita mendadak untuk bisa berkumpul. Ada beberapa kunci-kunci pintu rezeki yang mungkin ini merupakan sebuah nasihat buat saya dan jamaah sekalian. Kunci yang pertama, kalau memang hidup ini pengen dimudahkan rezeki dari Allah, adalah kita disuruh banyak beristighfar. Istighfar itu akan mendatangkan kemudahan dalam kehidupan. Dalam Al-Quran Allah perintahkan istighfar itu di surat Nuh ayat 10 hingga ayat 12. Ketika Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru lirabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama' 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'alkum jannati wa yaj'alkum anhara." Di ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah pernah perintahkan kepada Nabi Nuh agar menyampaikan kepada kaumnya, hendaklah beristighfar. Kenapa? Karena yursilis sama' 'alaikum midrara. Istighfar yang kau panjatkan, istighfar yang kau ucapkan kepada Allah akan menjadi penyebab Allah turunkan hujan. Kenapa mesti hujan? Bahasa rezeki, Ustaz. Ya, karena Allah mengatakan hujan itu barakatun minas sama', berkah dari langit. Makanya kita kalau hujan turun, apa yang kita baca? Allahumma shayban nafi'an. Tapi macam-macam, kadang-kadang orang kalau hujan turun ada yang Allahumma shayban nafi'an, ada yang ya hujan, ada yang begitu. Aduh, hujan lagi ya, macam-macam ya. Padahal kalau dia mau bersyukur, hujan turun itu barakatun minas sama', berkah dari langit. Dan kalau langit menurunkan berkah, ini kan berkait dengan iman orang yang dituruni. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Karena kalau seluruh penduduk di atas muka bumi ini beriman, bertakwa, Allah bukakan berkah. Lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah akan bukakan berkah dari langit dan bumi. Ya langit, ya hujan. Orang kalau hujan nggak turun itu bingung sendiri, ya Allah udah nggak hujan-hujan nih ya Allah gitu ya. Giliran hujan turun bukan Allahumma shayban nafi'an, ya hujan begitu. Ya, manusia ini memang lakanud, ingkar kepada Allah. Hujan turun, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, kehidupan pun mulai terasa. Ya, itulah berkah. Yang kedua, itu kunci rezeki yang pertama. Kalau pengen diberikan kemudahan, ya istighfar. Ya makanya kita kalau lagi usaha, dagang, pedagang pembeli ini kok nggak tumben nggak ada, jangan gerutu, jangan ngeluh, rezeki nggak ketukar, mendingan istighfar.
Ya terserahlah, mau hawa panas dia pakai kipas, hawa dingin dia pakai selimut, pokoknya sambil istighfar aja dah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, itu lebih baik daripada ngerutu. Ya Allah, hidup udah susah, nggak ada yang nongol lagi. Ya Allah, sekalinya orang mampir nanya alamat doang. Ya Allah, jangan ya, kita nggak tergolong lah yang kayak gitu ya. Ya kadang orang datang nanya alamat, tetap tamu tuh bawa berkah. Ya, jangan meremehkan tamu. Biar gimana, yang namanya tamu tuh bawa berkah. Kita nggak boleh nolak tamu kan gitu ya. Kalau memang itu bakal bawa berkah, ya sudah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Semoga Allah jadikan kita orang yang bermanfaat, insyaallah. Ya jamaah yang Allah muliakan, yang kedua yakni pintu rezeki yang kedua adalah kita disuruh bertakwa kepada Allah. Takwa, tahu takwa? Takwa ini efek dari semua ibadah yang kita lakukan. Jadi kayak la'allakum tattaqun lah, agar kalian jadi orang yang bertakwa. Kita puasa nanti, kita sholat, kita berbuat baik, ujung semua kebaikan itu la'allakum tattaqun, agar jadi orang yang bertakwa. Kalau orang sudah bertakwa, ayat sering disampaikan, At-Tolaq ayat 2 hingga 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini Allah janji, Allah sudah mengatakan wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Kalimatnya yattaqi sifatnya mudhari', continuous tense. Dari dulu sampai sekarang dia bertakwa. Takwa ya, takwa itu bukan singkatan takut sama mertua, bukan. Bukan, tapi takwa itu efek ibadah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Janji Allah, yaj'al lahunya pun continuous tense, sifatnya mudhari'. Kapanpun kau bertakwa kepada Allah, artinya kau baguskan ibadah hanya untuk Allah, maka kamu bertakwa. Maka selama kamu seperti itu, yaj'al lahu makhrajan, Allah akan selalu berikan solusi. Hidupmu terarah, hidupmu ada finishingnya gitu loh. Karena kan banyak orang yang hidupnya nggak ada finishing. Pertama rajinnya, masya Allah. Waduh, kalau bicara rencana udah dia paling jago dah. Entah kita gini, entah kita gitu, harusnya gini, harusnya gitu. Terakhirnya Allahu alam gitu. Banyak orang yang semangat di awal, bingung di akhir. Orang Islam tidak. Orang Islam tahu sekali, al-amal bi khawatimiha, amal tergantung akhirnya. Orang nggak dilihat dulunya siapa. Kita paling nggak boleh lo ngomong aib orang dulu loh. Tuh orang dulu gini-gini, itu dulu. Udah, lihat dia sekarang. Orang mana sih yang nggak berdosa dulu? Dulu kita zaman kalau bicara dulu, waduh, apa yang belum kita kerjain, betul? Cuma mati yang belum, salah ya. Ini sudah kita kerjain, tapi kan itu masa lalu, sudahlah. Siapa sih orang yang mau bergelimang dosa? Orang pengen dihindari dosa. Ketika dia sudah tahu betapa singkatnya umur ini, waktu pun mendakwahkan dirinya. Iya, mata mulai nggak seperti mata yang 10 tahun yang lalu, betul? Jantung kita ini bukan jantung kita yang 10 tahun yang lalu. Ini mata kalau 10 tahun yang lalu, niat api juga jelas. Orang datang, apalagi bentuk bangunan begini, rumah kan sama pintu gerbang jauh tuh. Kita nengok, oh dia datang tuh, oh dia berdua, tegas. Kalau sekarang udah siapa tuh? Atuh lagi siapa? Lagi udah mulai tuh mata kita bukan mata kita yang dulu, betul? Jantung sama, jantung kita begitu. Dulu ini tadi jantung nggak pernah kaget tadi. Musim petasan, mau lebaran, mau puasa, orang ngagetin sekaget-kagetnya nggak kaget. Tapi sekarang ini kok jantung, ya Allah, Ustaz, jangan petasan, pintu kena angin, buah, deg-degan. Ternyata memang jantung kita ini bukan jantung kita yang 10 tahun yang lalu, betul? Ini kalau udah begini namanya masa mengingatkan kita, Bu, Pak, udah deh, ya Allah, nggak cukup tuh ngeliat orang yang pulang kampung tiap mau lebaran.
Ya Allah, bawaannya setengah mobil. Sampai kita tengok pada mau kemana sih? Pulang kampung, Tat. Oh, Masya Allah. Banyak betul bawaannya, takut kurang. Itu galak air mineral, nasi bungkus, kroket, Masya Allah. Kue kamir, sambosa, Masya Allah. Takut kurang, Ustaz. Emang nggak balik lagi kemari? Ya balik, Ustaz. Tapi kan banyak betul. Ya wanti-wanti aja, Ustaz. Itu yang pulang kampung balik lagi, bawaannya banyak. Coba kepikir gak sama kita yang kita pulang kampung ngadep Allah yang gak balik lagi? Pernah kepikir gak? Apa yang kita bawa ngadep Allah? Modal ina atau ina mukul Allah, Masya Allah. Ngakak mulu. Dia pikir cukup ngadep Allah dengan modal segitu. Coba mulai kritisi diri kita. Allahu Akbar. Ternyata betapa singkatnya waktu, betapa kurangnya ibadah yang kita lakukan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kau lahir dalam keadaan sujud, hidupmu bersujud, matimu bersujud pun masih kurang. Maka Allah perintahkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kunci rezeki yang kedua, kita disuruh bertakwa kepada Allah. Bertakwa ini merupakan sebab datangnya pertolongan Allah. Ya, jadi jangan salahkan Allah kalau hidup ini susah. Kenapa? Karena memang kita nggak dekat sama Allah. Ya, itu orang-orang Bali pada nyembah patung hidupnya makmur, dan kita yang nyembah Allah malah susah, dan kadang-kadang saya heran sama teman saya, dan dia sholat enggak, dan antum bisa bilang dia nggak sholat, jangan suka suuzon. Mungkin dia sholat diem-diem, ya wallahu alam sih, Ustaz. Tapi ana yakin dia nggak sholat, Tad. Antum bisa bilang begitu, kenapa? Kemarin ana numpang sholat di rumah dia, Tad. Minjem sejadah dikasih, ana nanya kiblat ngadep mana, jawabannya wallahu alam. Gitu. Berarti kan dia nggak sholat. Rumah sendiri nggak tahu kiblat dia. Tapi hidupnya gampang, Ustaz. Aduh, Ustaz, Masya Allah ya, ibadah saya berani adu, Tad, sholat saya sama sholat dia, Tad, banyakan saya gitu ya. Tapi kok dia hidupnya gampang aja, mobil gonta ganti, handphone tiap produk baru beli, cat tiap bulan ganti, pagar besi tempat tergantung model. Ini saya malah yang ibadah, ya Allah Ustaz, diudak-udak dealer mulu, Ustaz. Kurang aja kreditan urusannya. Kadang-kadang orang bersuzon gitu ya. Dia menganggap bahwa ini kemuliaan ini betul-betul hidup yang diatur sendiri. Tidak. Kemakmuran yang dirasa dengan sabab yang haram itu namanya istidraj. Jadi pertolongan itu dua di Islam. Yang pertama al-ma'unah, yang kedua istidraj. Al-ma'unah itu yang dimaksud wasta'inu bis sabri was shalah. Suruh minta tolong dengan sabar dan sholat. Orang yang sabar, orang yang sholat akan ditolong sama Allah. Nah nanti ada juga orang yang nggak sabar, nggak sholat, terkesan ditolong. Namanya istidraj. Ya, kebaikan yang dia rasa dengan cara yang haram itu akan menjauhkan dia dari kebaikan. Ya, akan menjauhkan dia dari kebaikan. Ya, karena orang mau baik, mau enggak kan mati. Jangan kita anggap tuh orang kalau udah nggak baik terus nggak mati, atau orang baik terus panjang umur. Enggak. Ya, orang hidup pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti mati. Dan Allah nggak pernah batasi. Ini orang miskin jadi mati, saya nggak pengen miskin supaya nggak mati, nggak bisa begitu. Teman saya miskin, dan terus dia sakit, dia nggak bisa berobat, mati. Makanya saya nggak mau miskin, dan supaya saya sakit berobat hidup. Emang orang kaya nggak mati, mati. Ya udahlah, kita jangan pakai belaga-belaga, jangan sok-sok ya hanu umurnya panjang gitu ya. Panjang itu Allah yang tahu. Kita kepanjangan juga ngerepotin, kependekan juga kayak diuber-uber waktu kita, betul? Udahlah, umur terserah Allah. Yang pasti apa kata Abdullah bin Umar? Idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa. Kalau kau berada di sore hari, tahu ada kebaikan, jangan tunggu pagi berbuat baik. Pun kau di pagi hari ada kesempatan berbuat baik, jangan kau tunggu sore untuk berbuat kebaikan. Fastabikul khairat.
Ya, salah satu hikmah Rasulullah mengutus sahabat Mu'az bin Jabal, Abdullah bin Abbas menuju negeri Yaman untuk berdakwah. Kata Nabi, ada jiwa yang lembut. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa beliau mengatakan ja'al fat wa ja'a nasrullah wa ja'a ahlul Yaman. Rasul pernah bahas tentang ahlul Yaman, kontaminasi. Banyak orang kita ini darah Yaman gitu ya. Kata Rasulullah, ja'al fat wa ja'a nasrullah wa ja'a ahlul Yaman. Datang futuh Mekah terbuka. Wa ja'a nasrullah, datang pertolongan Allah. Wa ja'a ahlul Yaman, datanglah ahlul Yaman. Sahabat bilang, ya Rasulullah, kami muhajirin, kami Ansar, kenapa mesti Yaman yang disebut? Beliau mengatakan qaumun raqiqah qulubuhum layyinah itba'uhum al-iman Yaman wal fiqhu Yaman. Ada sebuah kelembutan yang tersembunyi di balik dinding gunung Yaman sana, yakni hati orang-orang yang lembut. Hati orang-orang yang lembut. Berimanlah dengan cara iman mereka, berfikirlah dengan cara fikir mereka. Ini modal sudah kita punya loh. Kalau kita nggak pupuk kemudian yang Rasul kabarkan, ini kerugian buat kita. Paling tidak penuhi majlis al-irsyad, paling tidak penuhi majlis-majlis ilmu. Karena orang masuk surga dengan ilmu. Tidak ada orang masuk surga tanpa ilmu. Sudah cukup pengalaman orang-orang tua kita terdahulu. Pernah ada orang yang keker, kuat, tampan, cantik pun enak dipandang, pernah. Cuma masalah waktu sekian tahun kemudian wajah pun berubah. Yang tampan pun menjadi tua dan renta, yang cantik pun menjadi sesuatu yang merepotkan. Yahrumu ibnu Adam wa yabku ma'hu isnatani al-khirs wal amal. Karena yang namanya anak Adam, siapapun dia, yahrum, tua. Anak Adam pasti tua, dan kita bakal tua. Betul? Ya kalau nggak percaya, pegangin datu pipi, pegangin 10 tahun lepas kalau nggak jatuh. Betul? Ada masanya. Ya, yang tadinya kita tinggal ngaca, urusan ngaca bisa setengah jam tak. Sekarang benci sama ngaca, betul? Karena udah nggak ada yang layak dikacain lagi gitu. Ya, ini saya suka berdialog Pak, ya Bu. Kita suka berdialog. Padahal kalau setiap orang mau memperhatikan doa yang diajarkan Rasulullah SAW pada setiap rutinitas. Contoh, doa orang bangun tidur. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Masyaallah. Ini rata nih orang arisan apal semua ya. Karena macam-macam orang bangun tidur doanya macam-macam. Ada yang melek Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Ada yang pas melek ya Allah udah pagi lagi ya Allah. Ada yang begitu juga. Macam-macam dah pokoknya. Mudah-mudahan kita tergolong yang pertama ya, insyaallah. Kalau diperhatikan itu doa, ya kita disuruh baca alhamdulillah, kita disuruh bersyukur. Pokoknya bangun tidur kurang atau lebih itu tidur, kasur empuk atau tidak, enak tidaknya kamar kita, tetap bangun tidur suruh baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Dan dalam bahasa Arab kalimat alhamdulillah itu sesuatu yang diucap dengan senyum. Mana ada orang Arab bilang alhamdulillah cemberut? Nggak ada. Pasti alhamdulillahilladzi, nggak mungkin alhamdulillah. Dari awal pagi kita sudah suruh bersyukur sama Allah. Mandi kita sudah bersih, kita ngaca kan. Ada yang apal nggak doa ngaca? Subhanallah. Yang lain jarang doa nih Bu, tawan. Sama masih suka bilang doa kita ke pengantin apa? Kita kalau kondangan Bu, yang suka kondangan nih biasanya jamaah hobi kondangan biasanya. Itu kalau kondangan tuh doain pengantin apa coba? Allahumma barik lana bima rojakna, makan kebuli itu mak. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakum.
Allahumma barik lana, mangan sekul itu. Ya kadang-kadang doa itu sebenarnya hikmahnya dalam loh. Tadi doa ngaca kita bahas dah. Karena bentuk takwa kita kepada Allah. Ya, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khulqi. Artinya apa? Wallahu alam pasti ya. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khulqi, ya Allah, seperti engkau baguskan tampangku, baguskan akhlakku. Betul? Sekali lagi, ya Allah, seperti engkau baguskan tampangku, baguskan akhlakku. Kalau lihat dari artinya, kayaknya ini doa khusus orang cakep ya. Orang jelek malas dibaca, tiap ngaca Allahumma kama hasanta, dari mana cakep? Tiap ngaca istighfar, astagfirullah. Kita disuruh bersyukur. Ini bukan masalah tampang apapun bentuknya. Kata Allah, manusia ahsanu taqwim, sempurna. Cuma mungkin syukur kita yang gak merata. Allah ciptakan manusia ahsanu taqwim, ciptaan yang terbaik. Tugas manusia itu bersyukur. Ini tangan bisa terangkat, nikmat loh. Karena dulu waktu kita lahir dulu, tangan kita nggak bisa terangkat kan. Coba dah lihat bayi lahir dah, seonggok daging merah yang menangis. Kemudian gitu ya, tangan kita ayo pegang gitu ya, nggak kena ditangkap. Emang belum bisa nangkep bayi ya. Tapi walaupun belum sempurna, nangkep pun nggak bisa. Namanya orang tua dah. Kalau sama bayi udah dah. Bayi nggak ada yang jelek, sama ibunya cakep semua. Anak lucu, anak raja, si ganteng gitu ya. Saya nengok ganteng dari mana ini anak semua. Tapi kalau memang orang tua yang ngomong sudah bagus saja dah. Ya, coba lihat. Allah didik kita untuk banyak bersyukur. Syukur ini menambah kemuliaan. La in syakartum la azidannakum. Demi Allah, Allah tabaraka wa ta'ala inginkan manusia mengerti, sehingga timbullah tawakal dalam kehidupan ini. Karena dia tahu sekali, Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, Allah yang mencukupi. Wa ma tasa'un illa ma sya'allah. Kalian tidak punya kemampuan kecuali izin Allah. Cukuplah kita mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'ala Allahi tawakkalna. Sebagian ditambahkan oleh ulama, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi dalam riwayat Bukhari yang sahih, hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'ala Allahi tawakkalna. Apa kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil? Cukup Allah sebagai penjamin. Kafabillah, hasbunallah, cukup Allah, tidak perlu yang lain. Nah, kalau orang sudah berkata cukup Allah, tentu alasannya kuat dong. Cuma kan yang sering terjadi nih, wallahu alam sih ya, saya jarang lihat bapak-bapak rajin doain anak lah. Kalau ibu saya salut lah ya. Bukan berarti nggak ada. Mungkin karena kesibukan, ibu nggak terlalu sibuk kali ya. Ya Allah, orang tua mah nggak ada capek dah ngedoain anak, betul. Mau apapun bentuk anak, nakal atau tidak, doa mah nggak pernah putus ya. Sampai ada istilah, satu ibu bisa menjaga 5-10 anak. Anak gede 5-10, orang tua sakit nggak ada yang bisa ngejagain, betul. Saya suka kadang-kadang kalau bicara orang tua tuh hati saya suka gemeter sih ya. Gimana saya nggak jatuh cinta sama ibu saya gitu loh. Sampai detik ini nggak ada satu baju pun yang saya pakai kecuali jahitan dia gitu loh. Gimana saya mau nggak jatuh cinta sama orang tua gitu ya. Tapi kalau ingat-ingat dulu orang tua ngedidik saya secara manual, saya suka ketawa geli sendiri loh. Kita ini kan dididik sama orang tua secara manual. Kalau anak sekarang digital istilahnya lah. Jadi didikannya itu pakai digital. Ya Allah, dulu kita urusan teh manis aja 1 jam loh. Anak sekarang minta teh manis menit. Dispenser celup teh sama gula tuh. Dulu kita masalah teh manis 1 jam. Mah, mau teh manis mah tangan cuma 2, kompor 1. Yulah galak. Kan cuma minta teh manis doang. Sabar, iya dah. Kenapa nih orang gitu kan? Kalau dapur dulu kan pakai hordeng, ya. Kalau sekarang pada pakai pintu lah. Kalau dulu pakai hordeng, saya suka ngintip. Kenapa sih dia tuh, gitu ya?
Ternyata betul, kompor dulu mah dicolok, api keluar, udah nyala mah, masih merah, tunggu biru, cemong pancinya. Oh ya, dikomprak tuh air, panci nangkep ber gitu ya. Dah dipanasin deh tuh panci di atas kompor. Saya celangak, celinguk, mulai suam-suam kuku tuh ya. Minyak habis, jerigen dilempar, umrang, waduh. Beli minyak tanah dulu. Itu saya bawa jerigen ke warung sebelah. Ya Allah, teh manis aja ruwet amat sih, ya Allah. Dapat itu apa, minyak tanah. Alhamdulillah, saya buru-buru datang ke rumah. Mak dapat setengah liter, nggak apa-apa, yang penting ada dah. Udah ada masalah negara, masalah air doang masalahnya. Dah mendidih tuh air, alhamdulillah. Pikir sudah beres, ya ilahi rabbi subhanallah. Itu tehnya pakai digodok bareng. Emang ada teh yang lain apa digodok? Oh lain, di mah lain lah, tongji kata lu dibilang gitu. Teh Jawa itu tongji. Disaring tuh teh lah sudah. Nggak lama dia bilang tuh beres. Dia bilang udah malas mah, udah 1 jam dari tadi urusan teh doang. Cuma orang tua mendidik kita secara manual, lihat deh hasilnya. Justru kemudahan yang anak sekarang rasakan nggak seperti bobot orang terdahulu. Coba lihat. Kenapa? Karena rasa. Secantik apapun istri kita, senikmat apapun makan minuman yang dia bikin, demi Allah, buatan orang tua nggak terkalahkan sampai kapan juga. Kita apa gelas yang kita nggak punya, dari mulai gelas kaca, keramik, kristal, sampai itu gelas yang kakinya panjang, atasnya melembung gitu ya. Udah dibikinin teh pakai dipotongin apa jeruk nipis lagi, belagu-lagu dah. Tetap kalau orang tua yang bikin itu, ya Allah, kelonang, adonannya pakai cinta gitu ya, nggak terkalahkan sudah. Subhanallah ya, ternyata memang buat orang yang betul-betul mengerti bahwa proses hidup seperti itu indah. Timbul tawakal kita kepada Allah. Apa kata Rasulullah, kalau orang sudah bertawakal, ya jangankan yang sulit, jangankan yang mudah, yang sulit pun Allah mudahkan. Asalkan ada usaha, dia yakin sekali Allah tidak mungkin berbuat zalim. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Makanya efek yang keempat, kunci rizki yang keempat setelah dia bertawakal kepada Allah, maka diperintahkan dia untuk beribadah kepada Allah sepenuhnya. Bagaimana mendatangkan kebaikan dengan cara ibadah? Allah sudah menjamin manusia seandainya dia mau beribadah kepada Allah, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala yaqul, ya ibna Adam, tafarraq li ibadati amla'u sadrak ghinan wa asudda faqrak wa in la taf'al mala'tu yadaka sughlan wa lam asudda faqrak." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai anak Adam," hadis qudsi ini, "beribadahlah kepada Allah sepenuhnya kepadaku," kata Allah. "Niscaya aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Tapi kalau kamu jauh dari ibadah kepadaku, akan ku penuhi hatimu dengan kemiskinan." Betul. Orang yang baik agamanya, Masya Allah. Makanya apa ya, nggak meremehkan sih kebaikan orang sekarang ya. Tapi jujur loh, orang tua kita dulu itu kerudungnya nggak sepanjang perempuan sekarang mungkin ya, yang syar'i itu ya. Dulu orang tua kita itu kalau pakai kerudung ya model-model kerudung biasa lah, kerudung Bu Jakia Derajat lah begitu modelnya itu. Ya jujur loh ya, lain sama orang sekarang yang panjang. Kalau bicara hafalan Quran juga, orang dulu hafalannya nggak banyak ketimbang anak sekarang yang baru TK aja udah 2 juz. Masuk SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, 5 sampai 10 juz. Lulus SD bisa 15 juz lah. SMP tambah, keluar SMP SMU bisa 30 juz. Padahal jarang minum jus. Ya, jus. Gitu udah jus boro-boro 1 jus ya, jus. Masyaallah ya. Kadang-kadang seperti itu kan ya. Tapi demi Allah, justru yang para penghafal Quran ini ibadahnya nggak sebanyak orang-orang yang hafalannya nggak banyak. Orang tua kita nggak banyak hafalannya, tapi lihat ibadahnya.
duhanya nggak putus. Apalagi kalau masalah ngedoain anak, ya Allah, udah keyakinan mereka bahwa duha itu memberikan rezeki, maka mereka yakin sekali kalau butuh rezeki duha. Ya cuman kadang-kadang kudu dilurusin, pemahamannya suka banyak salah juga nih ya. Ibadah sebatas keperluan. Kayak kita pernah ngelihat ada seorang ibu yang sholat duha rajin banget. Kita bilang sama dia, subhanallah ibu, saya sering lihat ibu sholat duha rajin banget sih. Iya Ustaz, anak-anak Ustaz biar lulus sekolah Ustaz, ini lagi zaman UAS nih. Tuh orang tua ya, anak mah jarang sholat duha, doain orang tua mah jarang. Nah orang tua tuh nggak ada putusnya. Udah alhamdulillah terus masih sholat duha lagi, nggak putus-putus kan, udah UAS, sudah ujian Bu. Iya biar guru-guru dapat kerja, kesian ya Allah. Biar dia dapat kerja kan enak, mantep gitu kan. Oh, Masya Allah. Dilalah satu saat dia sudah nggak duha lagi, kan kita tanya, tumben nggak duha Bu? Kan udah pada kerja. Begitu katanya. Tuh. Jadi sebatas pekerjaan tuh ya. Istikharah mulu, iya Ted, biar dapat jodoh Ted, buru-buru Ted. Tiap hari istikharah, in lam yakun bika alaya godobun fala ubali usah, in kana hadal amro khairan li fi dini wa fi ma'isati faqdir khulil khair summa barik li fi. Oh Masya Allah, kau udah gak istikharah lagi, apa udah laku Ustaz? Begitu bahasanya ya. Jadi kadang-kadang orang beragama sebatas keperluan, padahal fitrah dirinya tercipta untuk beribadah. Sangat disayangkan sekali, kok bisa? Karena kurang yang mendalam dalam agama. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala inginkan manusia paham bagaimana dia mengerti pintu rezeki yang berikutnya ini, yakni mendatangkan niat, mendatangkan ibadah dengan sepenuh hati. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh fina di jalan kami, lanahdiyanahum subulana, kan kuberikan hidayah. Timbulkan kesungguhan. Bagaimana orang bisa bersungguh-sungguh dalam hidup ini? Karena dia kenal Allah, karena dia tahu Allah. Ya, dia mengerti sekali hadis yang mengatakan innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah sangat suka sekali sama orang yang mengulang-ulang doa. Jadi kalau kita berdoa itu jangan cuma sekali, terus. Rabbi firli wali walidaya ya terus, Rabbana atina ya terus. Jangan sekali doa nungguin ijabah. Contoh kita minta rezeki, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wa anta khairur raziqin, gitu ya, minta rezeki. Habis berdoa dia belonjol ya. Cang kaki begini, lagi ngapain? Nungguin ijabah. Nggak bisa begitu. Justru tugas kita menghiasi doa dengan kebaikan. Caranya bagaimana? Banyak. Ya, beramal soleh, bersedekah, silaturahmi. Walhasil buktikan kesungguhan gitu loh. Karena Allah sangat suka sekali sama hamba yang meminta kepadanya. Apapun yang kalian minta, aku beri, kata Allah. Maka ulama pun menekankan kepada kita, salah satu bukti kesungguhan kita kepada Allah, menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Law kuntu ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, wa basarahu alladhi yubsiru bi, wa yadahu allati yubtisu biha, wa rijlahu allati yamsi biha, wa idza sa'alani la utiyannahu, wa idza sta'adzani la uidzannahu. Kata Allah, tidaklah seorang hamba menghiasi yang wajib dengan yang sunnah sampai aku jatuh cinta. Jadi mencari cintanya Allah ini tentu dengan menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Anda sudah 5 waktu, sudah qobliyah ba'diyah jangan ditinggal. Duha, tahajud, witir jangan diremehin. Itu asa ayat asa rabbuka maqaman mahmudah. Anda sudah zakat fitrah, sudah zakat mal, sudah sedekah, jangan lupa. Ya, ini saudara kita banyak yang miskin, jangan yang jauh kena, yang dekat nggak kena, jangan. Jangan semut di seberang lautan tampak, gajah di beluk mata nggak jelas, jangan. Ya, apalagi yang namanya saudara. Biar gimana kalau kita meninggal, anak kita anak dia, betul. Kalaupun dia meninggal, anak dia ya anak kita. Cari akur dah. Nah, emang kadang-kadang saudara beda tampang, beda nasib, cuma selera mirip.
tahadu tahabu, saling memberi timbul cinta. Coba sekali-kali dah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak mungkin mendapatkan kebaikan sebelum menginfakkan yang paling kalian suka. Sekali-kali kalau kita kasih sesuatu ke orang itu yang kita suka. Ya Ustaz, antum mau kalau ngomong enteng betul Ustaz. Ini anak punya saudara ya Allah Ustaz, ujian dan aduh. Kadang-kadang teman malah jadi lebih baik ketimbang saudara. Jangan suka begitu. Allah titipin saudara kita ini ke kita nggak main-main ya. Allah tahu sekali mungkin cuma kita yang kuat ngadepin dia. Betul? Ya Allah Ustaz, 20 tahun Tat, nih orang uji saya Tat, sampai pegel mata, pegel hati saya Tat. Aduh Masya Allah. Aduh saya udah gak kuat Tat. Dia ngomong ngeluh tapi gemuk, kan saya gak percaya. Betul? Kali kalau ngeluh pegel kurus saya yakin ini TBC ini orang gitu ya. Ngeluh pegel tapi sehat, gimana sih ya? Kayaknya nggak mungkin banget. Sudah. Hidup bukan untuk itu. Hidup berpikir bagaimana manfaat kita buat orang. Kalau kita tuntut apa manfaat orang untuk kita, stres, capek. Maka Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Iya, yuk mulai berpikir manfaat kita buat manusia apa? Kita harus mengerti bahwa sesungguhnya Allah ciptakan dia untuk kita untuk dia. Jadilah sebuah kemuliaan. Mengerti mendatangkan kemuliaan dalam hidup. Sehingga dia tahu sekali bahwa kemuliaan yang dia lakukan adalah sesuatu yang tidak main-main. Dia minta kepada Allah didatangkan kemuliaan. Allah datangkan kemuliaan. Kalau sababnya betul, kok bisa dia beribadah sepenuh hati mendatangkan kemuliaan? Iya, karena dia mengerti bagaimana mendatangkan cintanya Allah. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu tadi. Saya nggak peduli sama orang ngomong, terserah orang mau ngomong mah nggak ada beresnya. Kalau munas layan tahi, omongan orang nggak ada ujungnya, Ya. Kita berbuat baik diomongin, nggak berbuat baik apalagi. Ya Allah. Pernah dengar gak ceritaan bapak sama anak jual kuda ke pasar? Pernah dengar belum? Ya, bapak sama anak ini apa nuntun kuda. Ketemu orang di tengah jalan. Pada mau kemana? Katanya gitu ya, Jakarta nih orang. Pada mau kemana? Mau ke pasar. Abang pasar jauh, naikin deh kuda, mau dijual ini. Betul juga nih. Dinaikin tuh bapak sama anak naik kuda tuh. Abah sama anaknya naik kuda. Ketemu orang lagi. Ya Allah, pada mau kemana? Kuda kurus dinaikin berdua. Mau ke pasar, mau jual. Wah, nggak punya peri kebinatangan betul-betul ini. Turun satu, yang satu naik masih mending, dah kesian nih kuda kan makhluk Tuhan juga. Yang namanya orang tua ngalah ada orang tua. Orang tua nuntun anak naik. Di tengah jalan ketemu orang lagi kan. Anak kurang ajar. Abah tua suruh jalan kaki, yang seger malah naik. Otaknya di mana? Turun, yang tua naik. Oh iya betul juga. Naik tuh abah, naik tak ketuk anak nonton, ketemu orang lagi. Orang tua nggak tahu diri, umur udah cukup, hidup udah mapan. Ya Allah, anak suruh jalan, punya moyang tua dah. Bingung nih bapak sama anak. Udah gini nak, kita gotong ini kuda nak. Ketemu orang lagi di jalan, kuda sakit, dibilang begitu. Mbak lepas aja, Mbak lepas di kuda ada Mbak, kita nggak nyanggup. Oh, emang manusia begitu tuh, nggak ada beresnya. Kalau munas layan, omongan orang tuh nggak ada selesainya. Ya, omongan orang nggak ada selesainya. Nah, kita bisa mantap nggak terkontaminasi omongan orang kalau kita beriman. Bagaimana menumbuhkan iman? Ya menuntut ilmu. Mulai kita bergabung ke majelis-majelis ilmu, datang orang-orang soleh, temui, dengarkan kemuliaan. Iya, rugi loh kalau kita nggak berilmu. Saya gemeter loh, saya salut loh. Jakarta geger loh, Bali mengaji. Masya Allah. Siar sunnah di Pulau Dewata. Masjid depannya pura, jinnya kabur. Diruqyah tuh jin. Ya ini kan dahsyat sekali ya. Kalau kita kurang kompak ini sampai kapan ini Pulau Dewata nyunah gitu kan. Yuk kita dukung yuk kemuliaan sunnah di Pulau Dewata ini. Bagaimana membudayakan nuansa sunnah.
Karena yang sunnah itu mendatangkan cinta. Menuntut ilmu wajib merutinkan yang sunnah. Kalau Allah sudah jatuh cinta, kata Allah, "La kuntu ahbabtu," kalau aku sudah jatuh cinta, "idza sa'alani lautiyannahu wa idza sta'adani la'idhannahu." Kalau dia minta pasti ku beri, dia bisa perlindungan pasti ku lindungi. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Dan efek positif lainnya apa? Allah akan menjaga tempat-tempat dosa yang kita lakukan. Karena kan kita manusia pasti berbuat dosa, betul? Ada memang orang yang maksum. Di Lembah Jati sini ada yang maksum nggak? Nama maksum ada kan? Ya, tapi kalau maksum Allah alam bisawab lah. Nggak ada lah orang yang maksum pasti bikin dosa. Dosa dari mana, Ustaz? Kadang dari kuping, dari mata, dari mulut, betul, dari tangan, dari kaki. Ya Allah, Ustaz, kita udah nggak mau dengar, Ustaz, nggak mau dengar, kita tutup. Heran apa aja musik baru, masalahnya. Kaset udah nggak pernah dibeli, tapi ini kuping kayak ngedenger aja. Kayak contoh lah, saya yakin di sini nggak ada yang beli kaset lagu Tak Gendong, betul? Hampir semua apa lagu Tak Gendong loh. Ya, ini kuping emang kurang ajar betul-betul ya. Kadang-kadang ini lubang setan ini ya. Mata begitu, Ustaz. Aneh udah nggak mau ngelihat, kan? Sampai kalau jalan, auzubillah, auzubillah, auzubillah. Pas melek, astagfirullahaladzim. Iya, emang setan begitu ya. Tangan juga begitu, Ustaz. Saya udah nggak mau ini tangan maksiat. Cuman ya Allah, kaki juga sama. Tangan maksiatnya gimana, Bang? Mulut dikunci, tangan ngerumpi. Emang tek. Paniknya kalau handphone ketinggalan, Masya Allah. Diajak ke pengajian, pucet, kletak. Kenapa orang bingung? Ya Allah, kenapa panas dingin begitu? HP ketinggalan. Paniknya handphone ketinggalan tuh, ya Allah. Nah, kita berharap mudah-mudahan kalau kita udah mulai sering ngaji ini, besok kita panik kalau Quran yang ketinggalan. Betul? Sampai pucet, kenapa pucet sih? Ya Allah, kenapa? Quran ketinggalan. Oh, jangan cie, jangan gituin. Alhamdulillah, Masya Allah. Jarang-jarang ya. Ya, betul-betul mulia. Kenapa? Tertinggal kemuliaan. Ya, insya Allah lah kemuliaan datang dalam kehidupan kita nanti, insya Allah. Mudah-mudahan ya, ini hanya kita mampir dan kita bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan manfaat lah yang disampaikan buat saya pribadi dan jamaah al-irsad sekalian ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin 5 hal ini kalau dipahami dengan cara yang betul bisa memberikan nasihat kepada kita untuk mengerti bahwa ternyata rezeki itu datang dengan kuncinya. Kuncinya mendatangkan cintanya Allah. Kalau Allah sudah jatuh cinta, apa yang nggak mungkin di atas dunia? Semuanya mungkin. Bahkan anak Pak Tani pun bisa menjadi presiden. Bahkan anak yang satu buku tulis dengan sekian mata pelajaran karena kemiskinan tak mampu beli buku tulis pun jadi orang yang juara. Wallahu a'lam, kita nggak pernah tahu lah. Ya, kadang makanan yang nggak bergizi membuat kita nggak pernah sakit. Kadang justru kebalikannya, orang yang makanannya cukup entar sakit. Wallahu a'lam. Ya, Allah melakukan semua sekehendak Allah. Mudah-mudahan Allah muliakan kita, insya Allah. Ya, saya minta maaf kalau kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Atau mungkin ada yang mau bertanya, apa yang saya sampaikan nggak dipahami? Fadhal, silakan. Fadhal. Ada yang tanya? Silakan. Masih ada waktu lah ya, 5-10 menit. Fadhal. Oh, Masya Allah, masih ada waktu 15 menit kita bisa berdialog. Fadhal. Silakan. Fadhal. Silakan. Terserah apa seputar puasa juga boleh. Fadhal, silakan. Fadhal. Iya Ibu, silakan. Apa tuh? Waalaikumsalam. Benih nazar. Oke, terus? Nazar gimana? Oke, tayyib, naam. Iya. Iya.
Itu aja. Ayo, nazar dalam Islam itu hukumnya makruh. Jadi kita nggak boleh gampang bernazar. Nazar itu dibenci sekali oleh ulama. Tapi kalau orang sudah bernazar, wajib untuk menunaikannya. Umar bin Khattab pernah bernazar di zaman jahiliyah untuk i'tikaf. Ketika dia sudah Islam, dia ngomong ke Rasul, lakukan nazar tersebut. Saking wajibnya nazar, ya. Jadi kalau sampai orang ini bernazar, kemudian dia tidak tunaikan, sebagian ulama mengatakan bisa menjadi waris. Yang wajib ditunaikan. Tapi tidak mengganti nazar dengan sesuatu yang mudah. Makanya berat sekali nazar ini. Ya. Lebih baik berilmu sebelum beramal. Ya, jangan sampai nanti nazar kita ini berat buat diri kita sendiri. Kenapa sih dimakruhkan nazar, Ustaz? Karena memang membuat sebuah syarat untuk sebuah hal. Saya bakal bersedekah kalau anak saya ranking 1. Ternyata anaknya nggak pernah ranking 1. Bu, nggak pernah sedekah. Ya kan, anak belum pernah ranking 1 gitu kan, berarti nggak pernah sedekah. Ya nggak boleh. Ya, tapi nazar itu untuk sebuah kebaikan, ya. Kalau untuk maksiat nggak ada nazar. Ya, saya nazar tidak akan sholat seminggu kalau rumah ini laku. Nggak ada gitu ya. Saya bernazar kalau saya sehat dari sakit saya, sebulan Ramadan saya nggak puasa. Enak betul gitu ya. Nggak boleh. Nazar untuk sebuah hal yang baik, tapi hukumnya makruh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallah. Fadal, ada lagi yang tanya, silakan. Apa tuh? Ya. Bolehkah fidyah berupa makanan diganti dengan uang? Ayo, fidyah. Karena kita nggak berpuasa bayar fidyah, ya. Fidyah itu diperuntukkan buat ibu-ibu yang terkena paket hamil atau sudah tua renta. Alladzina yutikunahu fidyatut tu'amu miskin. Orang yang terkena kelemahan karena sesuatu. Ya, kalau anak yang orang masih muda, ngidam berat, kemudian hamil, menyusui, ya, itu kalau memang betul-betul berat, nggak usah puasa, cukup bayar fidyah. Atau orang tua yang sudah renta, boleh bayar fidyah. Nah, ya. Fidyahnya itu apa, Ustaz? Memberi 1 kali makan untuk 1 orang miskin. Nah, 1 kali makan itu yang kita makan, kayak ukuran kita beli nasi bungkus lah. Nah, nasi cenggu, bukan nasi cenggu ya kalau di Bali. Kasih uangnya Atau kita mau kasih uangnya boleh. 1 bungkus 1 bulan. Ya, yang penting dihitung dengan nilai makan yang kita makan. Ibu kira-kira saja 1 piring dengan lauk lengkap ini saya makan berapa? Misalkan 20.000. Ya sudah, 20.000 kali 30 hari berarti 600.000, gitu aja. Ya, jadi fidyah itu boleh. Atau mungkin kalau yang boleh diganti dengan uang lagi itu seperti fidyah beras. Ya, fitrah beras. Ya, fitrah itu yang kita keluarkan, ya. Orang suka salah persepsi nih. Dia makan beras yang 10.000 seliter, atau dia makan yang 15.000 seliter. Tapi peraturan dari sekolah anak atau masjid ini mengatakan dinilai 10.000 per liter. Sehingga kalau 3,5 liter 35.000. Dia keluarkan 35.000 itu salah. Yang Anda makan berapa per liter? Kalau 15.000 ya bukan 35.000, 3,5 liternya gitu ya. Sesuai dengan yang kita makan. Itulah yang dikatakan, yang kita keluarkan. Wallahu a'lam bishawab. Yang masih punya utang puasa, bayar, masih ada waktu. Karena memang Allah katakan, ya, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang puasa di bulan Ramadan, iman dikedepankan dan hisab, hitung-hitungan sama Allah, ihtisab. Allah ampunkan dosa yang masa lalunya. Puasa Ramadan itu sebulan. Jadi kalau masih punya utang belum dibayar, belum dapat pahala ampunan di dosa yang masa lalu. Ya, ayo, mumpung masih ada waktu, bayar. Insya Allah Allah kasih pahala yang banyak buat kita, insya Allah. Jangan suka membiarkan hutang, karena tuh hutang puasa jadi waris. Ibu pernah punya hutang puasa karena sakit, karena haid, belum dibayar, sekarang keburu tua, nggak kuat puasa. Itu anak kebagian waris. Boleh deh ibu panggil anak-anak kalau begitu deh. Assalamualaikum, nak, pada kumpul. Iya mah, ada mama. Aduh, mama mau jujur-jujuran nih ya.
Karena utang mau utang sampai kapan juga nggak kebayar kalau nggak dibayar ya. Ada apa sih mah? Aduh, mama punya utang puasa, minta tolong anak-anak bayarin dah. Nah kalau anaknya 5 orang, ibu punya utang 10 hari, 2 beres, betul? Anaknya atu-atunya lagi ya Allah. Mama punya utang sebulan nih, astagfirullah. Mama kelewatan jadi orang gajinya dilewatan, lagi. Itu boleh Ustaz ya? Boleh dibayarkan anak. Boleh, waris. Bahkan kalau kita meninggal, waris harus dibayarkan. Nggak bisa diganti dengan fidyah. Nah, kalau ayat Al-Quran yang walai sawil insan ila masa'ah itu gimana? Aywa, itu beban dosa. Beban dosa. Tetapi yang namanya waris, utang adalah waris. Alaysa lil insani illa masa'ah. Ya, itu kalau untuk anak masuk kategori anta wa maluka li abika kan. Jadi hutang juga waris, kayak hutang harta. Ya jangan cuma waris jual dibagi-bagi saja, utangnya juga waris, harus diselesaikan. Ya makanya kalau orang mau haji itu kan biasanya ada wasiatus safar, walimatus safar nggak ada, wasiatus safar ada, berwasiat kumpulin anak gitu kan. Ini sama mama mau haji nih, ya Allah. Kalau seandainya ada dosa, ada perbuatan salah, minta maaf. Ya, ini mama berwasiat utang piutang juga. Kalau seandainya kita nggak balik karena kita nggak tahu umur, ya ingetin itu. Tuh di atas lemari ada 2 tas tuh, kasih tahu. Tas yang pertama isinya surat-surat utang semuanya, tolong beresin. Di tas yang kedua juga, alhamdulillah, utang juga, astagfirullahaladzim. Utang ya, Allah alam bisa. Iya, apa tuh? Termasuk anak menghadirkan orang tuanya yang belum iya, boleh ya? Boleh. Bahkan itu ada tarbiyat ihtiramul walidain ba'da mauti. Besok kita bahas tuh, sungguh merugi nanti di akhir kajian kita selama di Bali, nanti hadir insyaallah ya. Nanti dipersilakan sama tim Bali mengaji nanti insyaallah ya. Itu bahasan tentang bagaimana berbakti kepada kedua orang tua nanti insyaallah ya. Di mana panitia? Masjid An-Nur, di mana tuh? Ya, nanti panitia lah, saya nggak tahu Bali. Ya, hadir insyaallah tuh, mudah-mudahan jadi bergerak hati kita untuk jadi yang baik insyaallah. Ya. Saya rasa ini saja kali ya yang disampaikan, mudah-mudahan manfaat, karena mungkin jarak yang harus saya tempuh nanti buat kajian pada maghrib. Minta maaf pada kekurangan. Apa ibu apa? Kalau kita sudah bayar fidyah tadi, apa kita masih harus berpuasa? Buat bayar fidyah plus puasa itu buat orang yang khawatir dalam puasanya. Contoh, ibu sudah nggak nifas tapi masih menyusui. Cuma ibu pikir khawatir sajalah kalau anak ini kurang gizi karena susunya nggak terangsung dengan gizi makanan, boleh nggak puasa tapi bayarnya fidyah plus puasa nanti. Buat orang yang khawatir. Tapi kalau buat orang yang yutir, lemah, cukup fidyah. Ya. Kalau untuk bayar puasa Syawal juga, puasa Syawal kan bayar buat utang di Ramadan itu kan sudah hari Syawal nih, kita kan sudah puasa Syawal. Iya. Yang diduluin puasanya didahulu itu puasa utang Syawal, dulu. Oke, ini ada yang bertanya, ini pertanyaan seputar Syawal sebenarnya ya. Tiap tahun nih pertanyaan. Kalau bayar utang itu mau puasa Syawal duluan utang apa Syawal? Yang sahih bayar utang dulu karena wajib baru Syawal. Tetapi kalau Syawal sudah mau habis, lakukan Syawal dulu baru utang. Karena puasa Syawal terikat dengan bulan. Ya. Tapi kadang-kadang kita begitu juga sih. Ustaz, utang dulu apa Syawal dulu, Ustaz? Iya, utang dulu baru Syawal. Oh, kalau kita Syawal dulu, ya nggak apa-apa, tapi utang lebih baik. Udah nanya terus, sampai selesai Syawal, udah akhirnya Syawal nggak sempet kan, utang dulu mau.
Insya Allah manfaatnya, mudah-mudahan ya nanti kita bisa kembangkan lagi kajian insya Allah ya. Atau kalau mau lebih mendalami lagi di rumah pada pegang handphone, buka YouTube Ustaz Zuhan Bawazir, nanti keluar tuh mengenai puasa, mengenai orang tua, lihat di YouTube ada itu. Insya Allah manfaat. Minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.